Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilnisha Aulia Devi dengan nomor NIM 2024 12145 dengan dosen pengampu Bu Zamrud Mirah Delima SE MSI. Nah, saya akan menganalisa kasus gajah duduk. Kasus gajah duduk dalam konteks ini adalah kasus pemalsuan atau penggunaan merek dagang gajah duduk tanpa hak oleh pihak lain, khususnya yang dilakukan oleh PT Pisma Abadi Jaya (PAJ) terhadap merek PT Gajah Duduk. Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut pelanggaran hak atas kekayaan intelektual atau yang disebut dengan HAKI, khususnya hak merek, dan berimplikasi pada pelanggaran etika bisnis. Kasus gajah duduk ini mencakup 4 dimensi moral, yaitu yang pertama, hak dan kewajiban. PT Gajah Duduk telah mendaftarkan merek Gajah Duduk secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau yang disebut dengan DJKI, sehingga memiliki hak eksklusif atas merek tersebut. Hak ini meliputi penggunaan, produksi, dan distribusi produk berlabel Gajah Duduk. Hak ini dilindungi oleh Pasal 100 Ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Namun, PT PAJ memproduksi dan menjual sarung dengan merek Gajah Duduk tanpa izin atau lisensi yang sah dari PT Gajah Duduk. PT PAJ bahkan menempelkan stiker hologram dan logo Gajah Duduk pada produknya, serta mencantumkan produksi PT Pisma Abadi Jaya pada kemasannya. Hal ini terbukti dari barang bukti yang ditemukan di pasar dan platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Dengan demikian, PT PAJ jelas melanggar etika bisnis kewajiban untuk menghormati hak kekayaan intelektual PT Gajah Duduk. Yang kedua, hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Kepemilikan merek Gajah Duduk secara hukum tetap berada di tangan PT Gajah Duduk. Meskipun sempat ada perjanjian jual beli saham dan goodwill yang melibatkan merek Gajah Duduk, namun permohonan pengalihan hak merek dari PT Gajah Duduk ke PT PAJ ditarik kembali oleh Kemenkumham karena PT PAJ tidak memenuhi persyaratan administrasi yang diminta demikian secara hukum. PT PAJ tidak memiliki hak kepemilikan atau izin penggunaan merek Gajah Duduk. Dan di sisi lain, kerjasama dan proses pengalihan hak merek telah berakhir juga atau gagal karena tidak memenuhi syarat, PT PAJ tetap memproduksi dan memasarkan sarung dengan merek Gajah Duduk. Hal ini terbukti dari temuan sarung berlabel Gajah Duduk yang diproduksi dan dikemas oleh PT PAJ. Bahkan, dengan stiker hologram dan tulisan produksi PT Pisma Abadi Jaya pada kemasan produk tersebut. Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian. Direktur PT PAJ, Muhammad Hanif, dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Pekalongan karena terbukti menggunakan merek Gajah Duduk tanpa hak. Hanif dijatuhi hukuman penjara 1,5 tahun dan denda 1 miliar. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU yang meminta 2 tahun penjara dan denda yang sama. Hanif mengajukan banding atas putusan tersebut. Selain akuntabilitas individu, PT PAJ juga tidak memiliki sistem pengendalian internal yang memadai untuk memastikan legalitas merek yang digunakan. Seharusnya, sebelum memproduksi dan memasarkan produk dengan merek tertentu, perusahaan melakukan verifikasi legalitas merek tersebut. Namun, PT PAJ tetap memproduksi dan menjual sarung dengan merek Gajah Duduk meskipun belum memperoleh keputusan pengalihan hak dan Kemenkumham. Yang keempat, atau yang terakhir, kualitas sistem. Kasus ini menunjukkan kelemahan mendasar dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Salah satu celahnya adalah ketidaktegasan sistem dalam memverifikasi status kepemilikan saat pendaftaran merek. Meskipun merek Gajah Duduk sudah lama dikenal masyarakat, PAJ tetap bisa mendaftarkan versi mereka yang seharusnya sejak awal ditolak karena menyerupai merek terkenal yang telah ada.
dan juga berpotensi untuk menimbulkan kebingungan di pasar dan konflik hukum. Untungnya, melalui proses peradilan hingga ke tingkat Mahkamah Agung, akhirnya keadilan ditegakkan. PAJ dijatuhi hukuman pidana karena terbukti melanggar hukum merek. Namun, proses ini seharusnya tidak perlu memakan waktu dan sumber daya begitu besar jika kualitas sistem pendaftaran dan penegakan hak merek di awal sudah lebih ketat dan efisien. Undang-undang yang melindungi pada kasus gajah duduk ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan identifikasi geografis. Terdapat pada pasal 83 ayat 1 yang menjelaskan tentang pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak kepada pengadilan niaga. Dan dijelaskan juga pada pasal 100 ayat 1 yang bunyinya, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar di pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Nah, yang satunya lagi terdapat pada pasal 101 yang bunyinya, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan dipidana dengan pidana yang paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Cara menghindari kasus serupa pada kasus gajah duduk ini, yaitu yang pertama, 1. Daftarkan merek dan paten secara resmi. Hal ini seperti punya KTP buat merek yang dimiliki. Kalau sudah didaftarkan merek ke Kemenkumham, maka punya hak legal untuk melindungi nama dan logo produk. Jadi kalau ada yang pakai tanpa izin bisa langsung lapor dan minta ke penegakan hukum. Tidak usah khawatir kalau nanti ada yang meniru atau sudah punya bukti kepemilikan yang jelas. Nah, yang kedua, selalu pantau produk di pasaran dan online. Jangan cuma bikin produk terus ditinggal, akan tetapi dicek secara berkala apakah produksi dijual di toko fisik atau online, misalnya di Shopee, Tokopedia, Marketplace lain. Kalau ada yang jual produk palsu atau pakai merek tersebut tanpa izin, langsung laporkan ke platform tersebut atau ke pihak yang berwajib. Dengan begitu, kita bisa cepat bertindak sebelum kerugian makin besar dan reputasi rusak. Nah, yang ketiga, edukasi tim dan mitra tentang pentingnya hak merek. Pastikan semua orang di perusahaan dan mitra bisnis paham betul tentang pentingnya hak merek dan etika berbisnis. Beritahu mereka kalau pakai merek orang lain tanpa izin itu tidak boleh dan bisa terkena masalah hukum. Dengan begitu, semua orang akan lebih berhati-hati dan tidak asal pakai nama atau logo yang bukan haknya sehingga risiko pelanggaran bisa diminimalisir. Terima kasih atas penjelasan tentang analisis kasus gajah duduk tersebut.